Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erinaldi dengan NIM 23212125. Kali ini saya akan membahas tentang maslahah mursalah. Kemudian apa saja yang kita bahas? Ya, tentu tidak akan banyak-banyak. Yang pertama, pengertian maslahah dan mursalah. Itu yang pokok kita harus mengerti apa itu maslahah, apa itu mursalah. Yang kedua adalah pembagian maslahah dan mursalah. Jadi di masalah mursalah pun mempunyai bagian-bagian tertentu yang harus kita ketahui. Maslahah mursalah. Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata maslahah yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata maslahah berasal dari kata solahu yasluhu solhan, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata mursalah niki artinya lepas, bebas, tidak terikat dengan dalil agama, Al-Quran, hadis yang membolehkan atau yang melarangnya. Pengertiannya, al-maslahatul mursalah ialah kamulati ta'ti litata'amal mi'al muwaqif al-jadidah allati lam ta'ti fil nususi diniyati sabiqah walakinha ta'ti istinadan ilal maslahatil amah allati ta'tarafu bihal aqulis salimah. Jadi yang artinya maslahah mursalah adalah ketentuan hukum yang muncul untuk mengatasi situasi-situasi baru yang tidak diatur dalam teks-teks agama sebelumnya, tetapi didasarkan pada kepentingan umum yang diakui oleh akal yang sehat. Itu menurut Muhammad Abu Zahrah. Pembagiannya, kalau dilihat dari segi kualitasnya dan kepentingannya, bahwasanya masalah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemaslahatan mutlak atau daruriyah. Ini merupakan kemaslahatan yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup dan keberadaan manusia. Contohnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Itu termasuk kemaslahatan mutlak atau daruriyah. Yang kedua, kemaslahatan hajiyat, yang mana kemaslahatan ini diperlukan untuk kebutuhan hidup manusia meskipun tidak seutama kemaslahatan mutlak. Contohnya ini memenuhi kebutuhan pakaian, sandang pangan, dan pendidikan. Yang ketiga, ada kemaslahatan tahsiniyat, yang mana kemaslahatan ini itu meningkatkan kualitas hidup manusia dan meningkatkan kebahagiaan. Contoh kesenian, olahraga, dan hiburan. Kemudian ada sementara itu, jika dilihat dari kandungan maslahah, maka ia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ada maslahah al-ammah, ada maslahah al-khassah. Jadi yang pertama, maslahah al-ammah itu adalah maslahah yang mana masalah ini lebih cenderung kepada umum, jadi untuk orang banyak. Yang kedua, maslahah al-khassah, yang mana maslahah ini untuk kepentingan pribadi, lebih kepentingan individu. Terus jika dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah, Mustafa Al-Shalabi membaginya menjadi 2 bagian, yaitu maslahah al-subit, yang kedua maslahah al-mutaghayyirah. Yang mana maslahah al-subit ini adalah maslahah yang mana ketentuannya itu tetap, tidak bisa berubah. Beda dengan maslahah al-mutaghayyirah yang mana lebih condong ketentuannya berubah-ubah. Selanjutnya, jika dilihat dari segi keberadaan maslahah ini menurut syara itu terbagi menjadi 3. Ada maslahah al-mu'tabarah,
masalah al-mulghah, masalah al-mursalah. Yang pertama masalah al-mu'tabarah, yaitu masalah yang didukung oleh syarak baik dari Al-Quran maupun hadis. Maksudnya di sini adalah dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Dan kemudian ada masalah al-mulghah, yang mana masalah ini berlawanan dengan ketentuan nas, misalnya menyamakan bagian warisan untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, selanjutnya masalah al-mursalah, yaitu masalah yang tidak disebutkan oleh nas baik penolakannya maupun pengakuannya. Masalah al-mursalah itu menurut usuliyin adalah masalah yang berarti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Jadi contohnya itu bisa seperti terjadi ketika pandemi COVID-19. Itu antara lain sebagai berikut: merenggangkan shaf ya ketika salat berjamaah, itu lurus dan rapatnya shaf saat sholat merupakan keutamaan ketika sholat berjamaah. Yang kedua, sholat menggunakan masker. Yang ketiga ada lagi tidak sholat berjamaah sementara waktu. Terus ada masalah mursalah niku ada untuk pencatatan perkawinan. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, tadi sudah kita pelajari tentang pengertian maupun itu pengertian dari istilah dan bahasa. Dan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.